Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat sampai tua sahabat. Selamat datang di channel ini, tempat kita saling belajar menjaga kesehatan dan menjemput usia senja dengan bahagia. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa hanya karena satu kebiasaan kecil yang dilakukan setelah makan, banyak orang usia 60 ke atas mengalami keluhan jantung lemah tanpa menyadarinya? Bukan karena makanan yang salah, bukan juga karena kurang olahraga, tapi justru karena kebiasaan yang dianggap wajar-wajar saja. Tapi sayangnya, jika dibiarkan, bisa berujung ke rumah sakit bahkan serangan jantung. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke keluarga tercinta, dan subscribe channel ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar ya, agar channel ini penuh berkah dan semakin banyak yang terbantu. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari, seorang lansia datang ke puskesmas. Beliau mengeluh cepat lelah, jantungnya sering berdebar, dan sesekali merasa sesak napas. Ketika diperiksa, ternyata bukan soal penyakit bawaan. Tapi setelah ditanya lebih dalam, dokter justru menemukan satu kebiasaan sederhana setelah makan yang jadi penyebabnya. Apa itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama, jadi simak terus ya Bapak Ibu. 1. Duduk diam terlalu lama setelah makan, diam bukan berarti aman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernahkah setelah makan siang atau malam, Bapak Ibu duduk di kursi, menyalakan TV, lalu asyik nonton sinetron atau berita selama berjam-jam? Tanpa sadar, tubuh tidak digerakkan sama sekali. Hanya duduk. Bahkan ada yang sampai ketiduran di sofa. Kelihatannya memang nyaman dan tidak ada yang salah. Tapi, tahukah Bapak Ibu, kebiasaan ini diam-diam bisa menjadi penyebab jantung melemah? Sebenarnya, tubuh kita itu diciptakan untuk aktif bergerak. Apalagi setelah makan, tubuh sedang dalam proses kerja berat, mencerna makanan, membagi nutrisi, mengalirkan darah ke berbagai organ. Saat tubuh malah disuruh diam, dalam waktu lama, semua sistem kerja organ bisa terganggu. Secara medis, saat kita makan, sekitar 20 hingga 25% darah dari seluruh tubuh dialirkan ke sistem pencernaan. Ini artinya jantung harus bekerja ekstra untuk memastikan darah tetap mengalir, tidak hanya ke lambung, tapi juga ke otak, jantung itu sendiri, dan otot-otot tubuh. Tapi jika kita hanya duduk dan diam tanpa gerakan, aliran darah menjadi lambat. Otot-otot tidak membantu jantung memompa darah. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras, dan inilah yang bisa menjadi beban tambahan bagi orang lanjut usia. Menurut penelitian dari American Heart Association, orang lanjut usia yang duduk lebih dari 30 menit tanpa diselingi gerakan ringan setelah makan, memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan sirkulasi darah. Risiko ini bahkan meningkat jika dilakukan setiap hari. Dalam istilah awamnya, darah jadi ngendon. Dan ini berpengaruh langsung pada kerja jantung. Mari kita bayangkan tubuh seperti sistem irigasi sawah. Kalau air mengalir lancar karena selokan terbuka, maka sawah subur. Tapi jika air tertahan, tidak bergerak, dan dibiarkan diam terlalu lama, maka lama-lama air itu akan keruh, tersumbat, dan justru bisa menimbulkan bau tak sedap. Begitu juga dengan darah kita. Bukan hanya itu, duduk terlalu lama setelah makan juga memperbesar risiko terbentuknya bekuan darah, trombosis, terutama di kaki. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti deep vein thrombosis, DVT, yang jika naik ke paru-paru bisa jadi emboli paru, dan jika ke jantung bisa berujung pada serangan jantung. Seram, kan, Bapak Ibu? Ada satu kisah nyata dari seorang lansia di Purworejo, namanya Pak Slamet. Usianya 68 tahun, dulunya aktif sebagai guru olahraga. Tapi setelah pensiun, ia menghabiskan sebagian besar harinya duduk di depan televisi. Apalagi setelah makan, ia selalu bilang, biarin dulu perutnya istirahat. Lama-kelamaan, Pak Slamet sering mengeluh cepat lelah dan jantungnya suka berdebar-debar. Setelah diperiksa, dokter menyimpulkan bahwa sirkulasi darahnya tidak optimal karena aktivitas fisik sangat minim, apalagi setelah makan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Bukan berarti setelah makan harus langsung jalan cepat atau olahraga berat, ya, Bapak Ibu. Tapi cukup lakukan aktivitas ringan seperti berdiri, berjalan pelan ke halaman, atau sekadar mencuci piring. Kalau di rumah ada tangga, naik 1-2 anak tangga saja sudah cukup membantu mengaktifkan aliran darah. Bahkan berdiri lalu duduk lagi beberapa kali pun bisa menjadi latihan ringan bagi jantung. Kalau Bapak Ibu suka duduk santai sambil nonton TV, coba diselingi dengan menggerakkan kaki. Bisa sambil menekuk dan meluruskan kaki,
atau mengangkat tumit seperti senam kecil. Gerakan kecil seperti itu bisa membantu aliran darah kembali ke jantung dan meringankan bebannya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu merasa jantung sering berdebar atau cepat lelah padahal tidak banyak aktivitas, coba ingat-ingat lagi kebiasaan setelah makan. Jangan-jangan selama ini tubuh sudah memberi tanda tapi kita abaikan. Jadi mulai sekarang, yuk, ubah sedikit kebiasaan. Setelah makan, jangan langsung duduk terlalu lama. Beri waktu tubuh untuk bergerak ringan. Bukan hanya untuk jantung, tapi juga untuk mencegah diabetes, menjaga metabolisme tetap aktif, dan meringankan kerja semua organ. 2. Langsung tidur setelah makan nyaman di awal, bahaya di akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang tidak suka kenyamanan setelah makan? Apalagi setelah makan malam, badan terasa hangat, perut kenyang, mata mulai berat. Godaan paling besar adalah tidur. Rebahan di tempat tidur, tarik selimut, dan terlelap. Apalagi kalau sudah lanjut usia, energi cepat terkuras dan tidur menjadi kebiasaan yang sangat dinikmati. Tapi tahukah Bapak Ibu, tidur langsung setelah makan adalah salah satu kebiasaan yang paling sering memicu melemahnya jantung secara perlahan-lahan? Kita perlu paham bahwa proses pencernaan itu membutuhkan energi dan kerja sistem tubuh yang intensif, terutama sistem peredaran darah dan organ pencernaan seperti lambung dan usus. Ketika kita langsung berbaring setelah makan, gravitasi tidak membantu proses tersebut. Makanan yang seharusnya diproses dengan lancar menjadi tertahan di lambung. Produksi asam lambung meningkat dan bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan gejala yang sering kita sebut dengan MAG atau asam lambung naik. Tapi itu baru satu sisi. Sisi lainnya yang lebih jarang disadari adalah meningkatnya beban kerja jantung. Saat tidur, detak jantung kita biasanya melambat karena tubuh masuk ke fase istirahat. Namun, kalau tidur dilakukan setelah makan besar, jantung malah dipaksa untuk tetap bekerja keras, karena sistem pencernaan sedang berjuang keras memproses makanan. Jadi alih-alih istirahat, jantung justru dipaksa kerja lembur. Penelitian dari National Institute of Health, NIH, menyatakan bahwa orang yang tidur kurang dari 1 jam setelah makan malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami tekanan darah tinggi dan gangguan irama jantung. Hal ini diperparah pada lansia karena elastisitas pembuluh darah sudah mulai menurun dan fungsi jantung tidak sekuat dulu. Saya teringat cerita dari salah satu keluarga kami di kampung. Namanya Mbah Juminah, usianya 74 tahun. Seorang perempuan sederhana yang rajin sholat malam dan suka memasak. Tapi ada satu kebiasaannya yang sulit diubah. Setelah makan malam, beliau langsung masuk kamar, tidur. Awalnya semua biasa saja. Tapi setelah beberapa bulan, beliau mulai sering mengeluh pusing, cepat lelah, dan perut terasa tidak nyaman. Setelah dibawa ke puskesmas dan dicek secara keseluruhan, ternyata kadar kolesterolnya naik dan ada tanda-tanda tekanan darah tidak stabil. Salah satu penyebab yang disampaikan oleh dokter adalah pola istirahat setelah makan yang tidak sehat. Dokter menyarankan untuk memberi jeda minimal 1-2 jam sebelum tidur malam, serta mengisi waktu dengan aktivitas ringan seperti berjalan di dalam rumah, membaca, atau sekadar berbincang dengan keluarga. Bapak Ibu, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Memang benar, kenyamanan itu penting. Tapi jangan sampai kenyamanan sesaat malah menimbulkan risiko panjang. Apalagi kalau sudah menyangkut kesehatan jantung. Sebagai tips praktis, jika Bapak Ibu merasa mengantuk setelah makan, cobalah untuk duduk di kursi yang tidak terlalu empuk. Minum air putih hangat, nyalakan lampu terang, dan ajak bicara anggota keluarga. Kalau memungkinkan, jalan pelan di sekitar halaman rumah atau bahkan menyapu pelan-pelan bisa membantu memperlancar pencernaan dan menghindari kantuk berlebih. Para sesepuh zaman dulu punya cara unik untuk menghindari tidur setelah makan. Mereka akan berwudu dan sholat sunnah atau sekadar berzikir sambil berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Selain menambah pahala, ini juga cara yang sehat untuk menjaga tubuh tetap aktif ringan setelah makan. Dan satu lagi, tidur dengan posisi miring ke kanan setelah jeda juga lebih disarankan dalam Islam dan dunia medis. Posisi ini membantu lambung berada di bawah sehingga makanan bisa dicerna lebih baik, dan beban pada jantung lebih ringan dibanding tidur terlentang atau miring ke kiri. Jadi Bapak Ibu, mulai malam ini, yuk kita ubah sedikit kebiasaan. Setelah makan malam, jangan langsung tidur. Berikan waktu tubuh untuk mencerna makanan. Cukup 30-60 menit saja untuk bergerak ringan atau melakukan aktivitas ringan. Ini bukan hanya baik untuk pencernaan, tapi juga menyelamatkan jantung kita dari kelelahan kronis. Ingatlah bahwa jantung kita sudah bekerja puluhan tahun tanpa libur. Mari bantu dia dengan kebiasaan yang lebih sehat. 3. Merokok setelah makan nikmat sesaat, bahaya mengendap. Bapak Ibu yang saya hormati,
Siapa di antara kita atau keluarga yang masih punya kebiasaan merokok setelah makan? Mungkin terdengar klasik. Ya, banyak orang, terutama generasi dulu, percaya bahwa rokok setelah makan itu paling mantap. Ada rasa puas, tenang, dan katanya bisa membantu pencernaan. Padahal, kenyataannya jauh dari kata menenangkan. Justru merokok setelah makan adalah kombinasi yang sangat berbahaya, terutama bagi jantung. Secara ilmiah, setelah makan, aliran darah akan terkonsentrasi ke saluran pencernaan untuk membantu proses cerna. Jantung otomatis bekerja lebih keras untuk menjaga sirkulasi tetap lancar. Nah, jika dalam kondisi itu kita memasukkan zat beracun dari asap rokok, nikotin, karbon monoksida, dan puluhan bahan kimia lainnya, tubuh jadi seperti dipaksa kerja lembur 2 kali. Nikotin menyempitkan pembuluh darah dan membuat tekanan darah naik. Karbon monoksida mengganggu kemampuan darah membawa oksigen. Bayangkan, tubuh sedang sibuk cerna makanan, tapi malah dipenuhi racun. Yang paling kewalahan? Ya, jantung kita. Sebuah studi dari World Heart Federation menyebutkan bahwa merokok setelah makan bisa meningkatkan risiko serangan jantung mendadak hingga 2 kali lipat, terutama pada usia lanjut. Ini bukan main-main. Bapak Ibu, saya pernah mendengar cerita Pak Rohim dari Cirebon, pensiunan pegawai negeri yang punya kebiasaan ngebul setiap habis makan. Katanya, kalau belum rokok, rasanya nggak afdol. Sampai suatu hari, beliau merasa dadanya sesak setelah makan siang dan rokok pertama. Ternyata itu bukan angin biasa, beliau terkena serangan jantung ringan. Sejak saat itu, beliau berhenti merokok dan rutin jalan kaki setelah makan. Alhamdulillah, kondisinya membaik. Beliau sendiri bilang, nggak nyangka, ternyata rokok setelah makan yang paling bikin saya nyaris kehilangan nyawa. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada kebiasaan merokok setelah makan, yuk pelan-pelan dikurangi. Gantilah dengan aktivitas lain seperti minum air putih hangat, berzikir, atau ngobrol dengan cucu. Nikmatnya mungkin beda, tapi manfaatnya jauh lebih besar untuk jantung, paru-paru, dan umur panjang kita. 4. Minum es atau minuman dingin setelah makan segar di mulut, berat di jantung. Bapak Ibu yang budiman, siapa di sini yang setelah makan, rasanya kurang lengkap kalau belum minum es teh manis, es jeruk, atau minuman dingin lainnya? Apalagi kalau cuaca sedang panas-panasnya, minum yang dingin memang menyegarkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada jantung, khususnya di usia senja? Setelah makan, tubuh dalam kondisi hangat karena proses pencernaan sedang berjalan. Lambung bekerja mencerna makanan, dan aliran darah difokuskan ke area pencernaan. Nah, ketika tiba-tiba kita minum minuman dingin, apalagi yang suhunya jauh di bawah suhu tubuh, reaksi tubuh bisa menjadi kaget. Minuman dingin menyebabkan penyempitan mendadak pada pembuluh darah, vasokonstriksi. Ini membuat aliran darah terganggu dan detak jantung bisa menjadi tidak stabil. Pada orang lanjut usia, yang pembuluh darahnya sudah tidak seelastis dulu, kondisi ini bisa memicu gejala seperti nyeri dada, sesak napas, atau bahkan palpitasi, yaitu sensasi jantung berdebar-debar tidak beraturan. Bukan cuma itu, minuman dingin juga memperlambat kerja enzim pencernaan. Makanan jadi tidak tercerna dengan optimal, lalu menumpuk dan membuat perut terasa kembung. Proses ini bisa memberi tekanan tambahan pada diafragma yang terletak dekat jantung. Hasilnya, jantung pun harus bekerja lebih keras. Ada cerita dari Bu Arsih, 67 tahun, dari Semarang. Beliau punya kebiasaan minum es sirup setelah makan siang. Awalnya tidak merasa apa-apa, tapi lama-lama sering merasa lelah dan jantungnya berdebar cepat. Setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk berhenti minum minuman dingin setelah makan. Setelah beberapa minggu mengganti kebiasaan itu dengan minum air hangat, gejala yang beliau alami pun berangsur hilang. Kalau ingin tetap merasa segar setelah makan, lebih baik minum air putih hangat atau suhu ruang. Selain lebih aman, air hangat juga membantu proses pencernaan dan menjaga tubuh tetap dalam kondisi stabil. Para sesepuh zaman dulu juga sudah sering mewanti-wanti, habis makan jangan langsung minum es, entar masuk angin. Mungkin dulu terdengar seperti mitos, tapi ternyata ada benarnya juga dari sisi medis. Mereka sudah memahami dari pengalaman bahwa tubuh kita punya cara kerja sendiri yang harus dihargai. Jadi Bapak Ibu, yuk kita bijak. Menjaga jantung bukan hanya soal obat atau jalan pagi, tapi juga soal hal-hal kecil seperti pilihan minuman setelah makan. Jangan sampai kesegaran sesaat justru membawa beban panjang bagi jantung kita. 5. Tidak bergerak sama sekali setelah makan. Tubuh butuh gerak, bukan diam. Bapak Ibu yang saya cintai,
Kadang setelah makan kita merasa capek total. Apalagi setelah menyantap makanan yang hangat dan mengenyangkan, rasanya ingin diam saja. Entah itu di kursi ruang tamu, rebahan di dipan, atau sekadar duduk leleh sambil main HP atau nonton TV. Tanpa kita sadari, ini termasuk kebiasaan berisiko. Tidak melakukan aktivitas apapun setelah makan. Bahkan duduk pun tanpa gerakan. Padahal, tubuh kita tidak didesain untuk pasif, begitu saja setelah menerima asupan energi dari makanan. Saat kita makan, tubuh mengubah makanan menjadi energi. Tapi kalau energi itu tidak digunakan, maka akan disimpan sebagai lemak. Di usia lanjut, metabolisme sudah melambat. Artinya, sisa energi yang tidak digunakan bisa lebih cepat menumpuk, dan biasanya di area perut, pinggang, dan organ dalam seperti hati dan jantung. Penumpukan lemak inilah yang bisa menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Lebih dari itu, diam terlalu lama setelah makan bisa menghambat sirkulasi darah. Gerakan tubuh, meski hanya ringan seperti jalan pelan atau meregangkan tubuh, membantu darah mengalir lancar dan mendorong kerja jantung tetap stabil. Tanpa gerakan, jantung jadi harus bekerja sendiri tanpa bantuan otot, yang menyebabkan kelelahan jantung dalam jangka panjang. Saya teringat cerita dari Mbah Suroyo, 70 tahun, di daerah Magelang. Beliau punya kebiasaan makan, duduk, lalu diam sampai sore. Dulu beliau petani, tapi setelah pensiun, hampir tidak pernah bergerak. Waktu anaknya ajak jalan-jalan keliling kampung, baru 200 meter sudah ngos-ngosan. Setelah diperiksa, ternyata jantungnya bekerja lebih keras karena sirkulasi darah kurang optimal. Bapak Ibu, gerak setelah makan tidak harus yang berat. Cukup berdiri, berjalan pelan di halaman rumah, menyiram bunga, atau menyapu lantai. Bahkan hanya jalan-jalan di dalam rumah selama 10-15 menit sudah cukup untuk bantu tubuh mengolah makanan secara alami. Sesepuh dulu juga sering bilang, abis makan, gerakin badan, biar sehat tur awet nom. Kalimat sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Dan sekarang terbukti secara medis, aktivitas ringan setelah makan bisa mencegah diabetes, kolesterol, dan menjaga fungsi jantung. Mulai hari ini, yuk ubah pola hidup sedikit saja. Setelah makan, beri tubuh kesempatan untuk bergerak. Tak perlu sampai olahraga berat, cukup aktivitas ringan yang rutin. Karena kesehatan jantung kita bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tapi juga oleh apa yang kita lakukan sesudahnya. Dr. Siti Rosidah, seorang ahli jantung dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, pernah menyampaikan, lansia perlu lebih peka terhadap tanda kelelahan jantung. Jangan anggap sepele rasa sesak, cepat capek, dan jantung berdebar setelah makan. Biasakan untuk istirahat aktif, duduk sambil gerakan kaki, atau berjalan ringan di halaman. Sedangkan Mbah Karyo, seorang sesepuh desa di Klaten, bilang, wong urip kui kudu seimbang, mangan sing cukup, turu sing cukup, tapi badan kudu diajak gerak ben ora kropos daleme. Nah Bapak Ibu, itulah kebiasaan sepele setelah makan yang bisa melemahkan jantung. Jangan lupa ya, mari kita rawat tubuh ini seperti amanah. Sedikit perubahan hari ini, bisa jadi penyelamat di masa depan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, yuk bagikan ke grup keluarga atau teman-teman arisan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar untuk menebar kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.